nama saya Diana Ruslamia, selaku mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di video saya kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ulangan akhir semester mata kuliah digital bisnis. Sebelum saya mulai mempresentasikan pada hari ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Joni Tesmanto SSOS MM atas segala ilmu yang telah diberikan di semester 2 ini. Apa itu bisnis digital? Baik, seperti yang teman-teman masih ketahui bahwa bisnis digital adalah seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi. Salah satu contohnya adalah e-commerce. Lalu, bagaimana cara pemasaran digital? Baik, di slide kali ini saya akan membahas tentang cara pemasaran digital. Nah, saya akan bahas mengenai 5 poin cara pemasaran digital. Oke, untuk poin yang pertama adalah menentukan target pasar dan pilihan produk. Nah, maksud dari poin pertama ini pastinya teman-teman sebelum namanya membangun sebuah usaha, membangun sebuah produk, teman-teman harus tahu banget nih target pasar teman-teman itu seperti apa, laki-laki atau perempuan, targetnya dari usia berapa. Jadi teman-teman harus paham dulu tentang target pasar teman-teman. Nah, oke, untuk yang poin kedua adalah memilih produk yang solusinya terbaik. Oke, karena teman-teman menjualkan produk, pasti teman-teman tahu dong mengenai kelebihan dan kekurangan produk teman-teman. Nah, pada saat customer tersebut ingin membelikan produk teman-teman, teman-teman berikan nih solusi terbaik. Hal apa aja sih yang harus customer tersebut tahu tentang produk teman-teman? Dan pastinya saran aku adalah teman-teman memberikan solusi terbaik untuk customer tersebut. Oke, untuk yang ketiga adalah membangun website. Nah, ini maksudnya itu adalah teman-teman sebelum menjual itu harus punya website dulu nih. Fungsinya apa sih? Nah, fungsi website itu pastinya dia untuk mempermudah nih teman-teman dalam menjualkan dan mempromosikan barang teman-teman. Jadi supaya customer tersebut tahu tentang produk teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk yang poin keempat adalah membangun media sosial. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa media sosial sekarang tuh sangat banyak banget ya. Mulai dari Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan itu sangat membantu banget teman-teman saat memasarkan produk teman-teman. Jadi saran aku nih teman-teman yang saat ini lagi fokus memasarkan produk itu nggak hanya di satu media sosial, tapi teman-teman harus menggunakan media sosial lainnya agar untuk pemasukan teman-teman itu lebih banyak lagi. Oke, gimana? Dan sekarang adalah poin terakhir, yaitu poin kelima, yaitu gunakan SEO, SEM, dan social media ads. Nah, maksudnya apa sih? Mungkin teman-teman bertanya ya, SEO itu apa sih, Kak? Oke, di sini kita akan bahas ya. Untuk SEO itu adalah searching engine. Nah, maksudnya apa sih? Nah, saat customer tersebut ingin membeli produk, nah, produk tersebut itu adalah produk teman-teman yang teratas. Jadi, memungkinkan customer tersebut untuk membeli produk teman-teman karena teman-teman produknya di paling high ya, paling atas ya. Sedangkan di SEM itu adalah kayak mesin pencarian. Jadi, kayak memudahkan customer untuk membeli produk yang teman-teman jualkan. Seperti itu. Gimana? Sudah cukup jelas untuk di slide kedua ini? Apa saja yang termasuk dalam digital marketing? Baik, seperti teman-teman ketahui bahwa terdapat 5 digital marketing. Oke, untuk yang pertama adalah Facebook Ads, yang kedua ada Twitter Ads, dan yang ketiga ada YouTube, yang keempat ada Instagram marketing, dan yang kelima ada email marketing. 4 strategi pemasaran. Baik, seperti teman-teman mahasiswa ketahui bahwa dalam memasarkan produk
ada nih strateginya. Dan di slide kali ini aku akan membahas satu persatu mengenai 4 strategi pemasaran. Oke, untuk yang 4P-nya itu adalah produk, price, plat, dan promotion. Oke, langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah produk. Produk itu sama aja barang jual ya teman-teman. Jadi teman-teman dalam memasarkan produknya, teman-teman harus paham banget nih tentang produk yang teman-teman jual, tentang kelebihan maupun kekurangannya. Nah, pastinya kalau misalkan produk teman-teman memiliki kekurangan, jangan disebutkan. Jadi sebutkan aja kelebihannya. Jadi kayak memiliki daya tarik tersendiri untuk customer. Jadi customer kayak langsung bertanya, apa iya, apa iya. Nah, jadi kan kayak langsung ya customer langsung kayak membelinya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang kedua itu adalah price atau harga. Nah, sebelum teman-teman memasarkan produk, teman-teman harus memberikan price atau harga, yang dimana harga tersebut mampu bersaing dengan kompetitor. Dan yang ketiga adalah plat atau tempat. Nah, seperti teman-teman bisa ketahui bahwa dalam strategi marketing ini, karena kita marketingnya di era online digital, pasti tempatnya itu tuh nggak jauh-jauh dari media sosial. Media sosialnya itu bisa Instagram, bisa Facebook, bisa Twitter, bisa WhatsApp. Oke, yang keempat adalah promotion atau promosi. Oke, teman-teman sudah menjual produknya, terus teman-teman sudah tahu harganya berapa nih biar bersaing sama kompetitor. Lalu teman-teman tahu nih menjualnya itu tempatnya di mana, tapi teman-teman tidak ada promosi. Lalu apa sih menjadi daya tarik tersendiri untuk customer tersebut? Nah, dengan adanya promosi, teman-teman itu ngebantu penjualan teman-teman. Jadi customer tersebut tuh kayak nggak langsung udahlah nggak usah beli, kan ada promosi langsung beli, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman pahamin dulu nih mengenai 4P. Dan 4P menurut aku itu sangat penting sekali dalam strategi marketing, seperti itu teman-teman. Apa yang dimaksud dengan bootstrapping, seed feeding, dan ventura? Bootstrapping adalah strategi pengembangan usaha yang mana sang pendiri atau pemilik dari usaha tersebut memilih untuk menggandakan kekuatan internalnya. Sedangkan seed funding adalah pendanaan berbasis ekuitas, di mana seseorang investor menginvestasikan dana kepada perusahaan selama tahap-tahap awal sebagai pertukaran dengan saham dari perusahaan tersebut. Sedangkan untuk ventura adalah modal usaha dalam bentuk uang yang diberikan kepada startup yang dianggap memiliki potensi untuk berkembang pesat. Apa sih alasan memilih bootstrapping? Nah, sebelum teman-teman memilih bootstrapping, pasti ada alasan tersendiri dong. Oke, dan di slide kali ini saya akan membahas satu persatu apa alasan memilih bootstrapping ya teman-teman. Oke, untuk yang poin pertama adalah pelaku usaha kurang memiliki pengalaman dalam merumuskan rencana bisnisnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Saat teman-teman memilih untuk bootstrapping, pasti teman-teman itu biasanya teman-teman yang awam, yang kurang kayak kurang perencanaan untuk bisnisnya. Jadi kayak cuma modal nekat kalau bahasanya, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa alasan memilih bootstrapping ya karena modal nekat, seperti itu. Sedangkan untuk poin yang kedua itu adalah berusaha untuk tidak menghabiskan waktunya dalam mencari investor. Oke, ini maksudnya gini loh teman-teman. Teman-teman tuh kayak pede dengan sendirinya. Jadi teman-teman nggak butuh namanya investor. Padahal kan namanya membangun sebuah usaha, investor itu sangat penting sekali. Tapi karena teman-teman memilih alasan untuk menjadi bootstrapping, teman-teman tuh menganggap kalau investor tersebut tuh tidak terlalu penting ya teman-teman. Oke, untuk yang poin yang ketiga adalah kurangnya keterampilan dalam melakukan promosi produk serta kotak dengan penyuplaian. Nah, seperti ini ya teman-teman maksudnya ya. Jadi teman-teman itu udah membangun usaha, tapi teman-teman tuh hanya modal nekat, tapi nggak ada keterampilan apa-apa. Lalu bagaimana usaha tersebut? Jadi kayak menurut aku sih kayak sama aja bohong ya teman-teman ya. Dan yang poin keempat adalah
belum mengetahui cara mengumpulkan pembiayaannya. Nah, ini tuh masuknya dalam laporan keuangan. Jadi teman-teman kayak baru modal nekat, kok berani-beraninya ya, dalam istilah kasar seperti itu ya teman-teman. Berani-beraninya bangun sebuah usaha cuma modal nekat, tanpa dia nggak tahu nih seluk-beluknya seperti apa nanti usahanya. Pelaporannya gimana sih, dia untung atau rugi sih. Jadi teman-teman cuma modal nekat tapi nggak tahu nanti efeknya seperti apa. Seperti itu. Oke, untuk poin yang kelima adalah mungkin tidak tertarik untuk berbagi pendapatan dengan investor. Nah, karena dia memilih bootstrapping, dia itu menurut dia ya teman-teman, menurut dia tuh investor tuh nggak penting. Jadi kalau misalkan dia ada investor, nanti gue dibagi dua dong, bahasanya seperti itu teman-teman. Nah, jadi karena dia memilih bootstrapping, menurut dia investor itu sangat tidak penting dalam bisnisnya. Padahal investor itu sangat penting. Jadi saat kita kekurangan modal ataupun kita butuh yang namanya opini dari investor tersebut, kita dapat opini lain, dapat pendapat lain dari investor tersebut. Seperti itu teman-teman. Kelebihan dan kekurangan bootstrapping. Nah, di sini aku akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihannya itu yang pertama, mendapatkan pengalaman dari menggunakan uang pribadi dalam memulai bisnisnya. Yang kedua, pelaku bisnis berhak atas semua perkembangan dan ide yang ia gunakan selama pengembangan bisnisnya berlangsung. Yang ketiga, pembisnis pun lebih terbiasa untuk memecahkan masalah dengan hati-hati dan cukup baik dengan dana terbatas yang ia miliki. Lalu untuk kekurangan bootstrapping itu, yang pertama yaitu cenderung memiliki kesulitan apabila permintaan melebihi kemampuan perusahaan untuk menawarkan dan menghasilkan produk dan layanannya. Yang kedua, hampir seluruh resiko keuangan ditanggungnya sendiri dan tidak membaginya dengan investor. Yang ketiga, modal yang terbatas dan kurangnya investasi. Apa yang dimaksud dengan strategi patching? Patching adalah proses strategis di mana eksekutif perusahaan secara rutin memetakan kembali bisnis untuk mengubah peluang besar. Bagaimana strategi patching agar efektif? Oke, untuk yang pertama itu adalah dalami masalah klien menggunakan data. Yang kedua, informasi dalam penyampaian Anda harus jelas. Yang ketiga, menggunakan visualisasi. Yang keempat, sampaikan patching dengan jelas. Yang kelima, tonjolkan poin menarik dari berbagai awal presentasi. Yang keenam, jangan berlama-lama. Yang ketujuh, akhiri dengan call on action atau CTA. Jangan lakukan hal yang tidak ingin membuat patching kamu tidak menarik. Yang pertama itu adalah struktur penyampaian yang kurang menarik. Yang kedua, riset kurang mendalam. Dan yang ketiga, informasi yang terlalu banyak diberikan. Apa itu pola pikir di era digital? Digital mindset adalah pola pikir yang berkaitan dengan kesadaran Anda sebagai manusia untuk memaksimalkan pemanfaatan peralatan atau teknologi digital yang tersedia. Apa saja digital mindset yang wajib dimiliki oleh pembisnis? Oke, untuk yang pertama itu adalah melihat segala sesuatu sebagai peluang. Jadi teman-teman itu sebelum bisnis, teman-teman harus baca dulu nih pasar teman-teman seperti apa tuh. Kalau misalkan sudah ada peluang, teman-teman sebagai seorang pembisnis wajib banget namanya langsung terjun. Apalagi sudah punya namanya keterampilan ataupun pengalaman. Dan yang kedua itu adalah bermimpi besar dengan langkah kecil yang terus ditingkatkan. Jadi seorang pembisnis itu bermimpi itu dibolehkan. Kalau perlu bermimpilah setinggi mungkin. Jadi teman-teman
seandainya itu kalau seandainya baik ya teman-teman. Jadi teman-teman udah berasumsi baik-baik dulu nih. Dan yang ketiga itu adalah tidak ragu mencoba teknologi terbaru. Nah teman-teman, saat memasarkan produknya, apalagi memasarkan secara online, ada nih teknologi terbaru, ada nih media sosial terbaru, teman-teman nggak usah gaptek, teman-teman kayak nggak usah malu, teman-teman pelajarin aja. Siapa tahu dengan teknologi baru tersebut membantu teman-teman nih dalam menjualkan produknya, apalagi di era digital saat ini. Bagaimana tips agar terjadi kenaikan kelas usaha? Yang pertama, manfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, pilihlah lokasi bisnis yang strategis. Yang kelima, jual produk via e-commerce. Seberapa pentingkah evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital? Sangat penting sekali ya teman-teman, karena proses kegiatan untuk sampai pada suatu pendapat atau perkiraan tentang value dari suatu perusahaan atau suatu penyertaan dalam usaha tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana nih perkembangan dari sebuah usaha, apakah berkembang sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Lalu siapa saja sih pihak yang terlibat dalam penilaian usaha? Nah, di sini ada 4 pihak. Yang pertama tentunya dari pemilik usaha, yang kedua dari lembaga keuangan, dan yang ketiga dari pemerintah, dan yang keempat dari masyarakat. Hal apa saja sih yang harus dievaluasi dalam membangun sebuah usaha? Oke, di slide kali ini saya akan membahas tentang hal yang perlu dievaluasi. Untuk yang pertama itu adalah posisi keseluruhan usaha. Jadi teman-teman, sebelum namanya membangun sebuah usaha, teman-teman harus tahu dulu nih usaha teman-teman itu seperti apa sih, kedepannya seperti apa. Jadi teman-teman harus tahu nih apa efek negatifnya, apa efek positifnya. Jadi teman-teman paham dulu nih. Oke, untuk yang kedua itu adalah kemajuan dan kemunduran usaha. Nah, seperti yang teman-teman ketahuin bahwa sebuah usaha itu ada naik, ada mundur. Jadi teman-teman pahamin dulu. Dan yang ketiga itu adalah langkah perbaikan dan pengembangan. Nah, langkah perbaikan dan pengembangan ini seperti apa sih? Nah, saat teman-teman memiliki usahanya lagi mundur atau mohon maaf nih aliasnya bangkrut ya bahasa kasarnya, teman-teman harus melakukan perbaikan. Apa saja sih yang harus kita perbaikin supaya usaha kita tuh bisa bangkit lagi? Jadi teman-teman harus cross check lagi nih, sebelumnya aku udah melakukan apa sih? Sebelumnya aku ada salah apa sih? Jadi kayak perbaikan lagi ya teman-teman. Oke, untuk yang keempat itu adalah target usaha selanjutnya. Nah, teman-teman sudah fokus nih usaha ini, tapi teman-teman pengen lagi nih membangun sebuah usaha. Target teman-teman tuh siapa? Seperti itu. Apa perbedaan P2P dan crowdfunding? Peer-to-peer lending merupakan platform pinjaman online yang dimana perusahaan fintech bertugas sebagai penghubung yang menghubungkan pihak peminjam atau debitur kepada pihak pendana atau kreditur. Sedangkan crowdfunding adalah pinjaman online yang mengumpulkan para pendana atau pemberi modal untuk mendanai usahanya yang sudah terdaftar dalam suatu perusahaan fintech. Apa saja sih ide bisnis digital? Oke, untuk ide bisnis digital ini ada 7 macam ya teman-teman. Yang pertama itu adalah bisnis dropship. Yang kedua ada konsultan SEO. Yang ketiga ada bisnis kursus online. Yang keempat ada pengembang dan desainer web. Yang kelima ada penulis lepas. Yang keenam ada pemesanan afiliasi. Dan yang ketujuh ada menjadi seorang influencer dan content creator. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.